Pulang majlis, pulang ngaji sama orang tua makin sayang, jangan makin galak. Pulang jam 12 malam, emaknya negor, "Nong, lama amat pulangnya." Jawabnya kagak usah pakai gas. "Iya mah, bana bocor tadi mah mana ditinggal goceng. Mau kagak mau, ini kita niup sendiri bannya." Nah, jawabnya enak. Kita jaga apa? Perasaan kedua orang tua kita. Nggak ada orang tua yang nggak ingin anaknya menjadi anak soleh dan soleh. Pasti semuanya. Biar kata baba emaknya kurang tapi cakep ilmu agamanya, pasti emak baba pengen anak-anaknya punya ilmu lebih dari orang tuanya. Makanya salah satu keberkahan kenapa supaya ilmu kita bisa manfaat, yaitu salah satunya hormat kepada kedua orang tua. Makanya Habib Sami itu ketika bikin majelis waktu wujud nggak ada niat apa-apa kecuali pertama kita kenal Allah, kedua kenal Rasulullah, ketiga kita makin cinta kepada orang tua. Loh, kalau kita udah cinta sama orang tua, apa aja perkara dunia pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama. Ketika kita pun berbicara tentang majlis taklim, majlis ilmu, ini suatu yang luar biasa. Di tengah sekarang, Masya Allah, himpitan zaman, era yang modern, apa-apa sekarang ilmu kita bisa lewat HP. Ya kan? Ini mungkin banyak yang kagak datang, alasannya gampang bisa streaming di HP. Kadang-kadang kalau saya mau majlis taklim mendingan kagak usah streaming, suruh datang aja udah. Sekarang banyak orang-orang ngegampangin, gampang ada streamingnya, gue datang aja dari streaming aja dah. Sebenarnya kalau streaming itu buat orang yang jauh di sono. Majlis di Tambun, dia lagi ada di Makassar, baru dia streaming. Ini kadang-kadang rumah di Jalan, majlis di Tambun streaming, lagunya Paul. Streamingnya di tukang pempek lagi ya. Saya udah kagak niat ngaji itu namanya. Betul. Emang ada aja lebaran ngelesnya udah kayak tukang bajai. Terus sekarang rumah di Jalan, majlis di Geraha Prima, kan dekat banget ke pleset, nyampe lewat jembatan, lewat kampung apa tuh, kebun ya apa? Yang lapangan tuh. Iya. Udah usah kita mau streaming aja. Bismillah, nawaitu sama-sama ngaji. Paul lagunya. Yang lebih parah lagi streamingnya lagi di atas motor sama pacarnya. Ya elah. Itu namanya nyampurin antara hak yang batil. Kan pacaran kan batil ya. Ya Ustaz, biar pas dah. Lagi dosa, berbuat baik, mudah-mudahan dosa kehapus ya. Itu kebanyakan makan pempek begitu Ustaz. Ini berkah. Makanya harusnya kalau ngaji-ngaji, kalau timbang tabun kagak usah di streaming, udah datang. Betul. Berkah majelis ilmu, enggak ada yang enggak berkah. Ada ungkapan dari ulama-ulama kita, orang kalau hadir ke majelis itu datangnya lapar, pulangnya kenyang. Kenapa dibilang datangnya lapar, pulangnya kenyang? Lah, datang dalam keadaan lapar kagak belum makan apa-apa, pulang bisa jadi kenyang. Siapa tahu ada nasi uduk, nasi kebuli kan gurih namanya itu kan. Berkah, nggak tahu nih Bang, ya tenang rapi urusannya ya, urusan rapi. Minimal kalau kagak ada nasi uduk, ntar kita cari di mana ke ya, nasi pagi kan gitu. Berkah. Makanya Habib Sami itu Masya Allah, Habib Sami itu nyiptain, bikin majelis ini nggak ada niat-niat beliau ingin mengangkat namanya beliau, nggak ada sama sekali. Gimana caranya nih kita anak-anak muda makin kenal kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya tugas murid enak, tinggal ngikutin guru aja. Yang paling berat itu sebenarnya bukan jadi murid, yang berat itu jadi guru. Kalau jadi murid, guru bilang kebet. Guru bilang buka. Guru bilang tutup, enak kan? Coba jadi guru lah, kagak gampang. Kita mau ceramah, kita mau ngasih ilmu, belajar jauh. Ada yang kesini. Nah, murid mah tinggal terima jadi aja udah ya. Apalagi kita model begini, jiping doang, ngaji kuping doang, ya udah resep udah. Udah pulang dari sini, keluar kuping kiri apa keluar hidung, nggak tahu nih saya. Berkah insya Allah. Sama orang tua makin sayang ketika pulang majlis. Sama mama baba makin hormat, cium tangannya bolak-balik biar kata emak kita habis ngupas bawang, nggak apa-apa. Berkah. Pilek dah, nggak apa-apa. Nah, tapi kan pileknya gara-gara apa? Gara-gara tajim kepada orang
orang tua. Makanya kita sekarang kita jadikan orang tua kita itu tombak utama di dalam kehidupan kita, yang belum punya suami, yang belum punya istri. Apalagi model kayak begini, kencing belum pada lurus. Mau hormat kemana lagi kalau nggak ke guru, orang tua, guru sama siapa? Sama siapa? Sama yang lebih tua lagi. Nah sekarang kita bang mau hormat sama siapa? Sama orang tua. Kalau pengen sukses dunia akhirat, orang tua udah pegangin kan. Bapak ke sono ikutin ke sono, ibu ke sono ikutin ke sono, kata orang tua, toh ngaji, ngaji ikut. Kata mak neng ngaji, ngaji ikut. Tuh bukan lempang, udah tendek aja orang tua kemana aja udah. Yang penting jangan ke kamar mandi orang tua lu ngikutin ya. Karena banyak sekarang anak-anak muda yang melupakan orang tuanya, lebih ingat kepada pacarnya. Orang tua makan boro-boro ditanjain ustaz. Kadang-kadang makan enak buprek di Puri Cendana, boro-boro ingat sama orang tuanya. Apa kata dia? Nah, boro-boro gue emang begitu lagunya. Ya boro-boro bapak gue kayak gitu ya. Kadang-kadang kita makan enak, yang kita ingat pacar kita. Ya Allah, ayam beb gue udah makan apa belum? Pakai di WA lagi, ayam beb maafin ya beb ya. Jika timbang 25.000, gepreknya 23.000, sisa 2.000 parkiran. Dikirim dah tuh fotonya, naik nih ya, emak bareng ya. Aku suapinya dari jauh ya, lagunya tuh Pak. Sedangkan orang tua kita kagak kita pikirin sama sekali. Ada nggak yang kira-kira? Kita lebih takut kehilangan pacar kita ketimbang kita lebih takut kehilangan orang tua. Pokoknya udah kita jangan pakai lagu-laguan ya sekarang mah. Kelas 3 SMA, bentar lagi lulusan. Pas udah lulus wisuda, yang diupload di WA, Instagram, Facebook semuanya pacarnya semua. Mentang-mentang pacarnya ngasih buket gitu, isinya bunga, upload dan di status. Makasih ya sayang udah menemani aku dari nol. Nah emang yang biayain lu siapa? Pacar lu kan bukan, bener gak kira-kira? Yang biayain kita siapa? Orang tua kita. Harusnya yang kita upload orang tua kita. Nah kadang-kadang begitu udah bener enggak? Enak banget lu ngeliatnya, udah enak aja udah. Iya. Belum gue pakai jas, pakai dasi, foto begini. Ya. Perempuannya bawa bukan itu kan, isinya tenggo sama taro itu kan. Oke ngomong lagi di upload status, ya Allah makasih sayangnya kau telah menemani aku dari jatuh bangunnya hidupku. Ya pas orang tuanya para orang tuanya nemenin dari nol, kagak di upload pisan itu. Malah yang ada diomelin orang tuanya, ya Allah mah datang, cara kita datang ke sekolah rapian dikit apa. Yang masih roaming bawa ke sekolah tuh bapak kita, ya Allah Pak, cara kita kalau ke meja masih lecak jangan ke sekolah gitu. Nah tuh. Padahal wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Apalah puncak sebuah pengajian kecuali kita untuk selalu hormat kepada orang tua kita. Makanya mudah-mudahan kita semuanya pulang dari majelis ini, kita makin cinta kepada orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Ini nilai utama. Bahkan saya punya guru Al-Habib Husain Al-Jufri, masih cucunya Habib Soleh Tanggul. Beliau ini nemenin Syarifah Hubabah Fatma binti Habib Soleh bin Musin Al-Hamid Tanggul itu dari usia muda. Makanya keberkahan Habib Soleh Tanggul ada di beliau. Karena apa? Saking takzimnya kepada ibunya, Masya Allah beliau diberikan keberkahan yang luar biasa. Makanya pegangin udah emak kita dong. Mau kemana lagunya? Ikutin emak kita. Orang tua dicintain. Baba sayang udah sama baba, biarin biar kata baba derajatnya lebih bawah dari emak kita. Hormatin tetap baba. Kan kalau kita ngikutin derajat kan tinggian emak, bener gak kira-kira? Iya tinggian emak. Nah coba kalau kita hidup di Indonesia, lagu paling banyak kan lagu tentang emak. Ada lagu ibu kaulah manusia yang mulia atau emak tuh. Ada lagi lagu tentang bunda, kalau hari ibu sedih banget itu pada ngupload ya, di luar hari ibu boro-boro upload itu emaknya. Mana kadang-kadang orang-orang itu tuh orang pada latahan semua. Pas hari bapaknya diupload, lagi nyangkul. Ya Allah terima kasih ya. Iya. Hari bapak, wah dicari foto yang paling jelek bapaknya. Ya Allah.
Mana bajunya roaming, baju partai, jangan lupa coblos nomor 2 di belakang ada foto caleg ke komisi tebel. Tega banget kadang-kadang gitu ngikut yang lagi itu. Ntar hari ibu kita upload foto ibu, ya di luar itu mau kagak di-upload lagi udah. Benar kira-kira. Jadi momentum sayang kita kepada orang tua kita 1 tahun 1 kali doang. Lebaran maaf-maafan, abis lebaran berantem lagi. Dasar ibu suwe, bapak suwe aja itu parah banget itu. Ayo, anak-anak kita bisa sukses karena siapa? Orang tua. Dah, majelis mau pulang dari majelis, makin sayang sama orang tua ya, jangan macam-macam udah. Cuma malam ini bab orang tua aja, lempengin udah. Ayo, ya kita rapiin, kita punya akhlak kepada orang tua. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk meskipun beliau ketika keluar dari rahim ibunya dalam keadaan tidak punya ayah, ketika menuju dewasa Rasul pun tidak mempunyai ibu, tapi betapa hebatnya cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghormati orang-orang yang lebih tua daripada beliau. Beliau timbulkan, beliau berikan rasa kasih sayang kepada orang-orang yang lebih tua dari beliau, sehingga beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tiru akhlak baginda Rasulullah, kita tiru akhlak orang tua, akhlak guru-guru kita dalam mencintai orang tua kita. Insya Allah kehidupan kita bakal diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena alamatut taqwa, daripada alamat kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah birrul walidain. Kita cinta kepada orang tua, kita sayang kepada orang tua. Apalah arti hidup kita tanpa hormat kepada orang tua? Maka ketakwaan tanpa dia hormat kepada orang tua, maka itu namanya bukan takwa. Betul apa betul? Sholat tunggang-tungging, johor 4 romana kurang. Asar 4 kurang aja romannya. Maghrib 3 kurang, isya 4 kurang. Mohon maaf tonggang-tongging kita, mohon maaf sujud kita, jidat kita biar kata seitem-itemnya jidat, tapi kalau ama emak ama baba berani, maka niscaya nilai ibadah kita bakal dilunturkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rajin kemana aja. Bang ya. Pukul hadroh sampai tangan kapalan Cibuta Ciledug. Biar kata sampai bapak bunuh, mohon maaf nih, tangan kita sampai kapalan, tapi ama emak di rumah kita berani, ama bapak di rumah kita berani, maka tangan kita kapalan bukan kapalan pahala, itu namanya kapalan durhaka. Ya, berarti ya, di sini semangat banget ya Rasulullah, Cibuta Ciledug. Udah nama orang gua, wah berani gua nggak perlu. Ya bener nggak kira-kira gitu ya? Ayo udah, ya kita lebih sayang kepada orang tua. Biarin dah, kita nggak dapat kasih sayang dari pacar kita. Pacar kita apalah arti pacar kita? Bener nggak kira-kira? Lama pacaran belum tentu jadi istri kita. Lama pacaran belum tentu jadi suami kita. Belum pernah kan rasanya ditinggal pas lagi sayang-sayang. Karena udah orang tua, mohon maaf, kehilangan orang tua itu kehilangan yang paling pahit. Bener nggak kira-kira? Kehilangan pacar bisa kita cari lagi ya. Bahkan sebelum kita putusin kita udah punya cadangan lagi. Ya. Ayolah. Tapi kalau kehilangan orang tua, apakah ada orang tua cadangan? Belum tentu ada orang tua cadangan. Betul apa betul? Iya Ustaz, saya lihat Baba saya, mas saya belum meninggal, Baba saya udah punya cadangan. Wah, itu begini kan bukan ngadu. Mohon maaf Pak, kali Bapak ini ya. Kalau Bapak ini Bapak soleh, insya Allah, amin. Ya, amin. Nah, udah ngaji yang girang, ngaji yang senang ya. Yang penting pulang dari sini makin hormat sama orang tua. Amin ya robbal alamin. Mari terus kita semangat ngajinya. Majelis Fakhrul Wujud, jangan lihat kalau ngaji itu jangan lihat teman gue berangkat apa kagak. Kalau ngaji itu jangan lihat teman gue berangkat apa kagak. Oh, teman gue kagak berangkat, jangan ya begitu. Kalau udah fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita udah punya azam kuat untuk ngaji, apapun hambatannya, biar kata teman kita kagak ngikut, tapi karena kita udah niatnya kuat, maka insya Allah tetap berangkat, biar kata kagak ada temennya. Ustaz ngeri, rumah kita di Mangunjaya lewat makam, lewat kuburan, udah tenang, jangan takut. Kagak temennya iseng, ya udah santai aja. Ya kalau diketawain tinggal ketawain balik kan begitu ya. Kalau dikejar tinggal kejar balik, apa susahnya hidup ini? Ya udah kira-kira. Oh, udah, yang ini kalau udah ngaji, udah niat, wah termalam Fakhrul Wujud nih, bismillah. Udah di WA sama temennya, coy berangkat gak? Berangkat, tiba-tiba jam 6 mau batalin temennya. Ya, gua roman-romannya kagak ngaji, nih kaki gua males banget. Berangkat itu, biar kata, lewat makam Mangunjaya gak apa-apa udah.
Ya, benar nggak kira-kira? Lempangan makam kita ucap akhlaknya assalamualaikum ya alaikum. Dijawab sama dia waalaikumsalam. Ngibrit aja. Ya, udah, pokoknya kalau kita ngaji jangan terpengaruh sama orang berangkat. Ya, soalnya banyak penyakit Ustaz. Udah pengen niat ngaji, temennya ngaji. Pas udah mau berangkat, ya kemarin gua kagak jadi nih lagi reser. Tetap kita apa? Kadang-kadang keikut kita nggak ngaji ya. Ini jangan sampai Allah Subhanahu wa taala yang tadinya ingin memberikan keberkahan nama kita, akhirnya Allah tunda keberkahan kita. Naudzubillah min. Biar kata kita pendosa, biar kata kita ahli maksiat, biar kata dosa kita seabrek-abrek. Insya Allah urusan ngaji jangan sampai kelewat. Mudah-mudahan barokah ngaji, dosa kita yang seabrek-abrek, dosa kita yang begitu banyaknya, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kalau banyak salah-salah kata datangnya dari saya, kalau banyak lebihnya bukan dari saya tapi semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah nanti kumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita yang punya dosa, yang dosanya banyak, keluar dari majelis ini dalam keadaan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.